Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang ketinggian air kolam untuk segmen pendederan. Kalau kemarin saya membahas segmen pembenihan untuk ketinggian airnya itu berapa. Dan sekarang saya akan membahas untuk segmen pendederan. Berapa ketinggian air di kolam pendederan dari awal sampai akhir. Sebelum saya membahas untuk ketinggian air kolam, terlebih dahulu saya akan membahas untuk kriteria kolam. Jenis kolam yang bisa digunakan untuk segmen pendederan, untuk ukurannya itu minimal ukuran 2x3 meter. Karena segmen pendederannya adalah segmen lanjutan dari segmen pembenihan. Otomatis semakin besar kolam itu akan menunjang juga ke pertumbuhan bibit ikan lele yang kita pelihara. Umpamanya kita mendederkan bibit ukuran 12 atau 23 cm. Semakin luas kolam itu akan menunjang juga ke pertumbuhan bibit lele yang kita pelihara. Jadi untuk ideal ukuran kolam di pendederan ini itu minimalnya ukuran 2x3 meter. Dan untuk ketinggian kolamnya itu kurang lebih 60 cm. Kalau mau 50 cm juga bisa ya. Karena pendederan ini bisa disamaratakan ukurannya dengan pembenihan. Umpamanya pembenihan 50 cm ketinggiannya. Dan untuk pendederan juga silahkan 50 cm. Kalau saya sendiri untuk segmen pendederan, untuk ketinggian kolamnya saya tambah menjadi 60 cm. Oke, kita lanjutkan. Kepemilikan kolam apabila kita membuat ukuran kolamnya 2x3 meter, kita miliki minimal 3 atau 4 kolam. Silahkan korbankan satu kolam untuk tandon air. Karena sejatinya ikan lele itu tidak menyukai air baru langsung dari sumur. Apabila kita mau melakukan penambahan air atau kita melakukan penyortiran dan pergantian air, kita tidak menggunakan air sumur langsung masuk ke kolam. Jadi yang kita lakukan yaitu pengoplosan air sumur dengan air tandon, lalu kita alirkan ke kolam budidaya. Oke, kita lanjut ke pembahasan inti yaitu tentang ketinggian air kolam. Untuk awal budidaya di segmen pendederan, silahkan sahabat sesuaikan dengan bibit yang akan sahabat tebarkan. Biasanya untuk bibit yang ditebarkan ke kolam itu mulai dari ukuran 1-2 cm, 2-3 cm, atau 3-4 cm. Silahkan sesuaikan dengan kemampuan teknis sahabat. Biasanya kalau untuk senior, katakanlah orang-orang yang terbiasa di segmen pendederan, itu lebih memilih bibit yang kecil. Ukuran 1-2 cm, bahkan ukuran yang lebih kecil dari 1-2 cm, umpamanya ukuran larva. Itu mereka lebih senang, karena apa? Isinya lebih banyak. Tapi kalau untuk sahabat yang pemula, silahkan mulai di ukuran bibit yang agak besar, 2-3 atau 3-4 cm. Untuk ketinggian air di budidaya ikan lele segmen pendederan, silahkan sahabat gunakan ketinggian air itu di angka 25 cm terlebih dahulu. Silahkan sahabat masukkan air ke kolam, tingginya 25 cm, lakukan pemupukan, setelah itu diamkan 3-4 hari. Setelah airnya matang, silahkan sahabat membeli bibit, lalu tebarkan ke kolam kita. Seiring berjalannya waktu, kita kasih makan ikan, 1 minggu kemudian ikan juga pasti mengalami pertumbuhan. Feeling kita, perkiraan kita yang harus kita pertajam, kita lihat dulu ke kolam kita, bagaimana tingkat pertumbuhan ikan, bagaimana tingkat keseragaman ikan, dan juga bagaimana kualitas air kolam kita. Kalau memang ikan dirasa masih seragam, air kolamnya bagus, silahkan lakukan penambahan air di minggu pertama. Umpamanya di awal 25, kita tingkatkan menjadi 30 cm. Setelah itu kita lanjutkan kembali budidaya. Tapi sebaliknya, apabila ikan dirasa tingkat keseragamannya itu udah jomplang, keadaan air kolam juga sudah jelek, silahkan kuras saja, lakukan penyortiran. Biasanya sih kalau di minggu-minggu pertama itu masih stabil. Beranjak lagi ke minggu kedua. Di minggu kedua itu sudah kita pastikan kita melakukan penyortiran. Kita jangan melakukan kegiatan yang lain, khusus di minggu kedua kita lakukan penyortiran ikan. Kenapa? Jelas, ketinggian air sudah kita tambah, untuk pemberian pakan pun tetap masih berjalan selama 2 minggu ini, pasti ikan juga akan mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhannya pun tidak akan seragam di kolam kita. Pasti ikan akan tidak seragam ukurannya. Lalu lakukan penyortiran. Setelah melakukan penyortiran, silahkan dederkan kembali ikan tersebut dan ketinggian airnya ditambah. Apabila 30, silahkan sahabat tambah lagi menjadi 35 cm. Lalu lanjutkan kembali untuk berbudidaya. Seiring berjalannya waktu, kita lanjut memberikan pakan, ikan juga akan semakin tumbuh. Di usia ke-3 minggu, selepas dari penyortiran di minggu kedua,
itu biasanya ikan juga akan mengalami pertumbuhan. Apalagi sudah kita sortir, kita pisahkan, mana yang besar, mana yang kecil, lalu ketinggian airnya juga kita tambah, otomatis ikan juga akan semakin tumbuh. Nah, di minggu ketiga, silahkan kontrol air dan kontrol keseragaman ikan. Setelah itu, tambahkan air kolamnya. Dari awalnya 35 cm, kita tambah menjadi 40 cm ketinggian air kolamnya. Setelah itu kita lanjutkan berbudidaya dengan cara memberikan pakan, kontrol air, dan lain sebagainya. Nah, memasuki minggu keempat, kita jangan melakukan pekerjaan yang lain. Sisihkan waktu untuk menyortir ikan. Karena apa? Usianya udah 4 minggu alias 1 bulan. Dari penyortiran pertama itu biasanya ikan juga akan mengalami pertumbuhan kembali. Nah, silahkan sahabat lakukan penyortiran. Setelah dilakukan penyortiran, silahkan dederkan kembali ikan. Dan untuk ketinggian airnya ditambah. Umpamanya di awal 40, silahkan tinggikan sampai maksimal, yaitu 45 cm. Kalau ketinggian kolamnya 60 cm, biasanya pol ketinggian airnya itu 50 cm. Seiring berjalannya kita berbudidaya, apabila kita melakukan penambahan air atau mungkin kita melakukan penyortiran, di situ juga pasti ada pergantian jenis pakan. Apabila pakan yang kita gunakan butirannya kecil untuk di awal, itu biasanya seiring berjalannya waktu itu bertahap akan ganti. Umpamanya di awal kita menggunakan PF 500 yang butirannya kecil, itu bertahap ke PF 800 yang butirannya sedang. Nanti semakin tumbuh ikan, itu akan mengalami pergantian pakan kembali ke butiran yang besar. Biasanya dari PF 800 ke PF 1000. Dari PF 1000 nanti ke PF 99 atau mungkin ke min 1. Kenapa sih kita harus melakukan hal tersebut, yaitu penambahan air kolam secara bertahap? Karena apa? Setiap minggu ikan akan mengalami pertumbuhan. Karena seiring berjalannya waktu kita kan memberikan pakan. Setiap hari, satu harinya mungkin ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Ikan juga akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dan ikan pun memang tidak akan tumbuh rata semua. Ikan pasti ada yang kecil, ada yang besar. Nah, dari situ kita harus melakukan penyortiran. Dan setelah itu kita juga harus melakukan penambahan air kembali. Karena apa? Kalau kita tidak tambah airnya, itu akan menghambat ke pertumbuhan ikan. Semakin tumbuh ikan, ruang geraknya juga akan semakin sempit. Tidak mungkin kalau kolam yang ukuran 2 kali 3 meter ini kita tarik ke sana kemari menjadi besar. Tidak akan. Justru yang akan memberikan ruang gerak yang luas itu dengan cara penambahan air. Untuk apa itu semua? Untuk menunjang pertumbuhan bibit ikan lele. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tahapan ketinggian air di budidaya ikan lele segmen pendederan. Silahkan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya, agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.